Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij pada Selasa. Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya, lantaran menyangkut hak asasi manusia. Johannes Tanak juga mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada kolega di lembaga antirasuah agar teliti dan cermat ketika mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edi Hiarij, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab ketika KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, ia menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyeret guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada tersebut sebagai tersangka. Hanya saja penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edi Hiarij yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada 9 November lalu. Edi dijerat bersama 3 orang tersangka lainnya. 3 orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi dan 1 orang lain tersangka pemberi. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edi dilaporkan oleh KPK, maksud kami dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edi, menurut Sugeng, disebut menerima gratifikasi sebagai Wamenkumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH, yang merupakan Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, lewat 2 orang berinisial YAR dan YAM. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, juga sempat mempersilahkan KPK untuk memproses kasus yang menjerat Edi Hiarij tersebut. Meski demikian, dirinya berpesan agar penanganan kasus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Surat-surat dinas di penindakan, Pak Asep ya. Kemudian pemanggilan pengurus Nasdem terkait dengan aliran dana ke Nasdem. Nah, ini juga nanti pastinya akan tergantung pada kebutuhan penyidikan, ya. Seberapa jauh keterangan dari para pengurus Nasdem itu diperlukan untuk proses pembuktian adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem, seperti itu. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Asep ya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka, ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear, ya. Kayaknya udah ditulis ya di majalah Tempo itu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.